Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafia dengan NIM 22040450401 dari kelas BK1D Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan, metode, dan strategi pelayanan bimbingan dan konseling. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pendekatan pelayanan bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling ada 4 macam, yaitu yang pertama pendekatan krisis. Pendekatan krisis adalah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis. Tujuan bimbingan dan konseling dengan pendekatan ini adalah untuk mengatasi krisis atau berbagai persoalan yang dialami individu. Pelayanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan ini biasanya dalam praktiknya guru BK atau konselor menunggu klien yang datang, seterusnya mereka memberikan bantuan sesuai dengan krisis yang dirasakan oleh klien. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan remedial. Pendekatan remedial ialah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesusahan. Tujuan bimbingan dan konseling dalam pendekatan ini ialah untuk menghilangkan berbagai kesusahan yang dialami oleh individu. Fokus bimbingan dan konseling dalam pendekatan ini adalah kelemahan-kelemahan individu yang seterusnya berupaya untuk memperbaikinya. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan preventif. Pendekatan preventif ialah usaha bimbingan dan konseling yang diarahkan untuk mengantisipasi berbagai persoalan umum dan mencoba mencegah supaya tidak sampai terjadi kepada individu atau siswa. Guru bimbingan berupaya memberi pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, pendekatan perkembangan. Pelayanan bimbingan dan konseling yang berkembang saat ini adalah bimbingan dan konseling perkembangan. Visi bimbingan dan konseling ialah edukatif, pengembangan, dan outreach. Edukatif karena fokus pelayanan bimbingan dan konseling kepada pencegahan dan pengembangan. Pengembangan karena tujuan utama pelayanan bimbingan dan konseling adalah pengembangan optimal dan strategi utama usaha bimbingan dan konseling ia memberikan kemudahan perkembangan bagi individu melalui rekayasa lingkungan perkembangan. Outreach karena sasaran populasi pelayanan bimbingan dan konseling tidak terbatas kepada individu yang bermasalah saja. Selanjutnya, metode bimbingan dan konseling. Nah, metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode bimbingan kelompok. Penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seseorang individu yang mengalami masalah dengan menempatkannya dalam suatu kehidupan kelompok. Beberapa jenis metode bimbingan kelompok yang bisa diterapkan dalam pelayanan kelompok adalah yang pertama, program homeroom. Program ini dilakukan di sekolah atau madrasah, di dalam kelas dan di luar jam pelajaran untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu. Program ini dilakukan dengan menciptakan suatu kondisi sekolah atau kelas seperti kondisi di rumah, sehingga tercipta suatu kondisi yang bebas dan menyenangkan. Dengan kondisi tersebut, para siswa dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah. Tujuan utama program ini adalah guru dapat mengenali para siswanya secara lebih dekat sehingga dapat membantunya secara efisien. Selanjutnya, karya wisata. Cara ini dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat atau objek-objek tertentu. Melalui karya wisata, para siswa memperoleh kesempatan untuk meninjau objek-objek yang menarik dan memperoleh informasi yang lebih baik tentang objek itu. Dan melalui kegiatan ini, para siswa akan memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok, misalnya dalam hal berorganisasi, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya pada diri sendiri, sehingga diharapkan dapat mengatasi masalahnya. Ketiga, yaitu kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu teknik yang baik dalam bimbingan, karena kelompok memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi secara baik. Selain itu, setiap siswa memperoleh kesempatan untuk menyumbangkan pikirannya. Keempat, organisasi siswa. Melalui organisasi siswa, banyak masalah-masalah siswa baik sifatnya individual maupun kelompok dapat dipecahkan. Melalui organisasi siswa, para siswa memperoleh kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Yang kelima, sosiodrama. Sosiodrama merupakan suatu cara untuk membantu memecahkan masalah siswa
Melalui drama, metode ini dilakukan melalui kegiatan bermain peran. Di dalam sosiodrama, individu akan memerankan suatu peran tertentu dari suatu masalah sosial. Pemecahan masalah individu diperoleh melalui penghayatan peran tentang situasi masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, metode psikodrama. Dalam psikodrama, yang didramakan adalah masalah-masalah psikis yang dialami individu. Siswa yang memiliki masalah psikis disuruh memerankan suatu peranan. Pemecahan masalah individu diperoleh melalui penghayatan peran tentang situasi masalah yang bersifat psikis yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam pemecahan suatu masalah. Kemudian yang selanjutnya metode bimbingan individual. Dalam metode ini pemberian bantuan dilakukan melalui hubungan yang bersifat face-to-face relationship atau hubungan empat mata yang dilaksanakan dengan wawancara antara pembimbing atau konselor dan siswa atau klien. Dalam konseling individual, konselor dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan empati. Keberhasilan konselor bersimpati dan berempati akan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada konselor. Keberhasilan bersimpati dan berempati dari konselor juga akan sangat membantu keberhasilan dari proses konseling. Apabila merujuk kepada teori konseling, setidaknya ada 3 cara konseling yang dilakukan, yaitu yang pertama, directive konseling. Konseling yang menggunakan metode ini dalam prosesnya yang aktif atau paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, serta nasihat kepada klien. Tetapi praktek konseling direktif mendapat kritik, terutama dari para penganut paham bahwa tujuan utama dalam konseling adalah kemandirian klien atau siswa. Apabila klien masih dinasehati dan diarahkan berarti belum mandiri, sehingga tujuan utama konseling belum tercapai. Oleh sebab itu, para penganut paham ini menganjurkan konseling yang berpusat pada siswa. Yang kedua, konseling non-direktif. Konseling non-direktif atau konseling yang berpusat pada siswa muncul akibat kritik terhadap konseling direktif. Dalam praktiknya, klien atau konseli bebas berbicara sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk siswa yang berkepribadian tertutup atau introvert, karena klien atau siswa dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam dan sulit diajak bicara. Yang ketiga yaitu konseling eklektif. Penggabungan metode konseling direktif dan konseling non-direktif disebut dengan metode eklektif. Penerapan metode ini dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu, konselor menasehati dan mengarahkan konseli atau siswa sesuai dengan masalahnya. Dan dalam keadaan yang lain, konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk berbicara sedangkan konselor mengarahkan saja. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu strategi pelayanan bimbingan dan konseling. Berkenaan dengan strategi pelayanan bimbingan dan konseling, cakupannya adalah tujuan pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri, siapa yang terlibat dalam pelayanan bimbingan dan konseling, apa isi materi dari pelayanan bimbingan konseling yang diberikan, dan bagaimana proses pelayanan bimbingan konseling itu diberikan serta apa fasilitas penunjang yang diperlukan. Terdapat 3 aspek utama dalam strategi, yaitu seleksi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Kemudian menurut MOOC 2008, implementasi strategi dalam pelayanan bimbingan dan konseling untuk menangani masalah-masalah disiplin siswa di sekolah dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu disiplin diterapkan dari luar dan disiplin dipupuk dan dihayati dalam diri seseorang. Tentu akan lebih baik apabila disiplin dimulai dari dalam diri sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.